kita ketik dari tadi, misalnya pertanyaan pertama ini saya ingin menamakan A01. Nah, yang pertama itu kita sudah menentukan nama variabel. Yang kedua, kita harus menentukan ruang isian atau ruang input atau ruang entry data. Nah, karena di sini kita variabel saya yang saya tuliskan adalah kelas, berarti kita perlu ruang isian berbentuk numerik ya, bukan berbentuk string. Jadi ada yang boleh numerik, ada yang boleh string. Jadi kalau di sini saya untuk kelas ini adalah berbentuk numerik saja, misalnya kelas 7, kelas 8, kelas 9 atau kelas 6 dan sebagainya. Jadi saya di sini batasi hanya satu pagar saja untuk isian kelas. Oke teman-teman, berarti kita sudah berhasil membuat template untuk pertanyaan nomor 1. Yang berikutnya saya lanjut saja ke pertanyaan yang ini ya, misalnya pendidikan ibu. Kalau nanti teman-teman tugasnya harus rapi ya, kalau ini penjajaran saja. Saya sukanya menggunakan simbol B01. Berarti nama variabel saya sudah ada, yaitu B01 untuk menanyakan pendidikan. Sekarang saya harus menentukan isian. Isiannya berarti juga angka. Kenapa? Karena teman-teman bisa lihat pada kuesioner ini pilihannya adalah berupa kategorik. Itu kita hanya mengisikan angka 1, 2, 3, 4, atau 5. Jadi di sini juga saya hanya memerlukan tanda pagar 1 kali. Nah, agar tidak membingungkan, teman-teman boleh kopikan saja kategorinya. Jadi nanti tidak bingung, maksudnya akan kelihatan langsung apakah teman-teman memilih angka 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, setelah selesai ya, ada 2 variabel yang sudah saya masukkan. Selanjutnya saya ingin memasukkan variabel yang lain. Misalnya terus melakukan. Jadi teman-teman jangan takut ketik apa-apa ya di Epidata ini. Jadi bebas untuk mengetik apa-apa, tapi nanti Epidata akan membaca nama variabel dan isian saja. Jadi kalau nama variabel sudah ada, isiannya sudah ada, itu sudah aman. Sekarang lanjut ke variabel selanjutnya. Di sini satu soko saya ingin memberikan nama M ya, M01. Nah, di sini juga isian yang bisa di entry adalah juga berbentuk angka. Jadi teman-teman, di sini saya hanya menambahkan tanda pagar juga 1 kali. Nah, di sini ada variabel lompatan nih. Jika perokok langsung melanjut ke nomor M2, M6, namun jika mantan perokok berarti sudah selesai, jadi tidak perlu melakukan entry data M2, M3, M4, dan M5, dan sebagainya. Jadi nanti kita atur, jadi saya akan masukkan dulu saja untuk pertanyaan M2. Maaf ya, diikuti dulu saja. Nah, M2, nama variabel saya yaitu M02. Nah, ini format isiannya juga hanya tanda pagar. Nah, untuk kategorinya, agar memudahkan nanti bisa dimasukkan saja. Nah, ini saya sudah selesai ya melakukan pembuatan template. Jadi hanya ini saja yang saya masukkan. Jadi nanti teman-teman boleh mencari kuesioner, boleh memasukkan kuesionernya secara lengkap atau hanya beberapa, tidak masalah, yang penting benar.
Yang untuk stringnya belum ada ya, jadi saya tambahkan saja di sini setelah nama itu adalah setelah kelas itu adalah nama. Hapus dulu. Nama, karena ini adalah string, jadi isiannya adalah bukan pagar lagi, tetapi garis bawah atau underscore. Segitu saja, saya ingin memasukkan namanya hanya beberapa kata, jadi boleh panjang ya. Oke, anggap saja sudah selesai teman-teman. Inilah tadi yang harus diperhatikan dalam pembuatan template. Jadi kembali lagi, kita sudah selesai membuat template. Nah, bagaimana cara kita mengaktifkan? Teman-teman jangan lupa terlebih dahulu kita simpan template tersebut, sehingga namanya bukan untitled lagi, tapi kita berikan file. Misalnya saya berikan aspek 2. Nah, teman-teman, ini sudah terlihat ya, namanya sudah terganti. Nah, kita lanjut ke proses lainnya, yaitu mengaktifkan template, yaitu dengan cara klik menu yang kedua, yaitu make data file ya teman-teman. Nah, di sini sebenarnya boleh preview dulu, jadi bisa dilihat dulu. Kita lihat ya. Nah, ini ya teman-teman, ini previewnya sudah terlihatan. Nah, inilah yang merupakan template entryan. Jadi nanti teman-teman bisa mengentry sesuai dengan kuesioner ini. Jadi langsung saja, misalnya isi. Jadi inilah kenapa kelebihannya bisa meminimalisir kesalahan, karena tadi kita bisa mengatur berapa angka yang masuk, berapa angka yang ada lompatan dan sebagainya. Oke, saya langsung aktifkan saja make data file-nya. Ini teman-teman langsung saja klik OK. Untuk nama, kenapa kita harus memberikan nama lagi? Karena nanti filenya akan berubah menjadi .rect. Jadi kalau yang pertama tadi adalah nama filenya yaitu .keys, sedangkan kalau sudah kita klik make data file, dotnya sudah berubah menjadi .rec. Jadi nanti itu menandakan template-nya sudah aktif. Jadi ini ya teman-teman, jadi sudah tersimpan dengan .rec. Nah, itu ya, sudah ada 2 tahapan yang kita lakukan. Kita langsung masuk ke tahapan berikutnya, yaitu cek. Jadi teman-teman, di sini kita tutup dulu formulirnya agar menu ceknya ini kelihatan. Ini kosongkan dulu. Ya, jadi kembali ke semula ya teman-teman. Jadi seperti kita semula membuka aplikasi Epidata. Oke, langsung lanjut ke menu cek. Di sini kita ambil yang praktek 2. Sesuai dengan tadi yang sudah kita simpan. Nah, teman-teman, di menu cek inilah nanti bisa kita atur. Ini ada jendela pengaturan. Angka berapa saja yang bisa masuk, ini bisa diatur pada kotak kelas, misalnya hanya boleh masuk angka 1 sampai 6 misalnya ya. Jadi kalau teman-teman nanti entry angka 7, berarti sistem akan menolak. Jadi ini pengaturan yang bisa dilakukan. Nah, jam ini adalah lompatan, jadi nanti disesuaikan. Jika variabelnya melompat atau ada lompatan berarti diisi, tetapi jika tidak berarti tidak diisi. Jadi untuk variabel A01 ini tidak ada lompatan. Untuk mas enter ini artinya kuesioner atau entryannya wajib diisi. Jadi teman-teman perlu atur juga agar tidak kosong. Jadi disinilah kelebihannya yang bisa melakukan pengaturan. Jadi kita mas entry-nya kita aktifkan yes.
Sedangkan menu repeat ini maksudnya adalah jika memang isiannya sama semua. Misalnya teman-teman kecamatannya sama semua, misalnya kecamatan Cengkareng, jadi nanti bisa diaktifkan. Tetapi untuk kelas ini isiannya tidak sama, berarti tidak perlu diaktifkan. Nah, untuk variabel A01 saya hanya mengatur range sama masa enter saja. Nah, setelah itu teman-teman save. Jadi kita sudah melakukan cek untuk variabel yang pertama. Oke, ini kita sudah sudah mau habis. Oke, saya lanjut ke variabel yang kedua. Untuk nama, saya untuk range-nya tidak diatur karena berbentuk huruf ya, teman-teman. Jamnya juga tidak. Nah, untuk mas enter-nya saya atur. Jadi yes. Selebihnya tidak. Selanjutnya B01, ini kita atur yang bisa masuk adalah hanya 1 sampai 5 karena opsinya hanya 5 saja. Jadi nanti kalau teman-teman lelah misalnya saat entry terus teman salah pencet angka 6 berarti akan otomatis ditolak oleh sistem. Terus wajib di entry juga. Oke, yes. Selanjutnya M01. Di sini juga opsinya ada 3, berarti bisa kita atur range-nya 1 sampai 3. Mas enter-nya yes ya, teman-teman, selebihnya tidak usah. Nah, selanjutnya M02 ini juga 1 sampai 7. Mas enter-nya yes. Save. Oke ya, teman-teman, itu untuk cek. Setelah ini sama siapa ya? Kelasnya Pak Aris, Bu. Oke. Kelas Pak siapa, Pak Is? Itu pelajaran apa? Manajemen K3. Oke. Oke, teman-teman, sebentar lagi 2 menit mungkin ya. Jadi pada M01 ini kita perlu pengaturan yang lebih, yaitu ada lompatan ya. Jadi kalau teman-teman menjawab 2 mantan perokok, berarti teman-teman tidak harus menjawab pertanyaan M02. Itu alasan saya masih merokok. Tapi teman-teman di sini lompatannya adalah jika menjawab 2 berarti selesai. Nah, di sini kita atur jam pada M01. Nah, untuk menandakan selesai, teman-teman, ini rumus ya, jadi tidak rumusnya jika teman-teman menjawab angka 2, terus beri tanda start, terus ditulis right. Nah, ini artinya jika menjawab 2 berarti selesai. Sama halnya dengan jika menjawab 3 juga berarti selesai. Jadi nanti tidak perlu masuk ke pertanyaan M02. Oke ya, sampai di sini dulu ya teman-teman. Insya Allah nanti menyusul selebihnya karena waktu ya. Oke, setelah semuanya kita cek, kita bisa lakukan tadi ya, yes. Nah, setelah itu teman-teman di sini ada menu entry data. Nah, ini teman-teman sudah bisa melakukan entry, misalnya kelas 1 terus. Nah, kalau kita lewati di sini sistemnya akan menolak, berarti harus diisi namanya Ani misalnya ya. Terus enter. B01 kita isi 1, B02 misalnya kita isi angka 2. Kalau kita isi angka 2 berarti selesai. Jadi ini tidak lanjut ke M02. Nah, tandanya kita sudah selesai entry, teman-teman bisa lihat di sini adalah new miring 1, berarti sudah ada 1 orang yang kita entry. Lanjut ke entry yang kedua. Jadi kita sudah masuk ke proses entry ya ini teman-teman. Andi terus 2. Nah, misalnya kita ingin ke opsi 1 yang perokok, berarti dia tidak selesai, tidak lompat ke selesai ya teman-teman. Berarti dia harus menjawab pertanyaan yang M02. Oke, nanti ini jika selesai langsung fast save. Oke, jika selesai ini sudah terrecord ya, teman-teman bisa close saja di sini jendelanya, bisa langsung export ke misalnya Excel ya.
Nah, di sini ada pilihan all record, arti maksudnya semua yang kita entry tadi, atau hanya form record, berarti hanya 1-2 saja. Berarti kita pilih yang all saja ya, agar lebih cepat. Terus di sini juga bisa pilih variabel mana saja yang harus diekspor. Bisa semuanya, all ya, atau kita pilih yang mau kita ekspor. Jadi di sini saya all saja, langsung oke. Jadi teman-teman bisa sudah terbaca bahwa Epidata sudah berhasil mengekspor 2 entryan kita. Nah, untuk SPSS pilihannya di sini yang dipilih adalah DBS ya, DBS 3. Karena memang kalau kita langsung pilih SPSS nanti ini berat. Jadi teman-teman nanti pilih saja yang DBS dulu. Insya Allah nanti bisa dipanggil dengan SPSS. Jadi semuanya all ya. Oke, teman-teman, itulah proses sampai ekspor. Oke, mohon maaf ya. Nanti saya lanjutkan saja.